Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam, mahasiswa semester 1 program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas C, yang akan menjelaskan tentang materi ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya. Pertama-tama, apa itu pengertian ilmu hadis? Al-qawaidul mu'arrifatu bihalil rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Jadi, perawi adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi. Perawi ini adalah mereka yang ada di sanad suatu hadis. Para perawi ini adanya dalam sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan, adanya dalam matan. Selanjutnya, sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis. Dan rukun hadis harus ada sanad dan matan. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan. Kemudian ada pembagian ilmu hadis. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya dengan objek Nabi Muhammad SAW sendiri. Yang kedua adalah ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu hadis yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Objek penelitiannya ada pada sanad dan matan. Setelah penelitian sanad dan matan akan menghasilkan kualitas hadis, apakah akan diterima atau ditolak. Apakah yang dimaksud dengan periwayatan? Periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pertama, ilmu hadis riwayah pada masa Nabi. Pada masa Nabi, hadis dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun, larangan ini bersifat kondisional karena Nabi juga memperbolehkan hadis untuk ditulis. Buktinya, ada beberapa sahabat yang memiliki koleksi hadis. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah pada masa Nabi. Pada masa Nabi, sudah ada dasar-dasar ilmu hadis dalam Al-Quran. Tujuan dari ilmu hadis yaitu agar kita mengetahui apakah hadis itu benar berasal dari Nabi. Kalau pada masa Nabi, kita masih bisa bertanya langsung kepada Nabi, apakah hadis tersebut benar-benar diucapkan atau dilakukan oleh Nabi karena Nabi masih hidup. Dasar-dasar ilmu hadis terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, ilmu hadis riwayah pada masa sahabat. Pada masa sahabat disebut dengan masa pembatasan periwayatan atau taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Karena pada masa pemerintahan Ali terjadi konflik politik yang menyebabkan umat Islam menjadi beberapa golongan, dan terdapat golongan yang tidak bertanggung jawab, berani memalsukan hadis dan tidak mau menerima periwayatan hadis dari golongan lain.
Ulama dari golongan sahabat tidak tinggal diam dan mengecek hadis itu dengan mengadakan rihlah ilmiah, karena para sahabat senior pada saat itu sudah pindah ke berbagai negara Islam. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ilmu hadis timbul secara lisan, dan periwayatannya juga harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Yang ketiga, ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab hadis yang muncul yaitu Muwatta, Musannaf, dan Musnad. Penulisan hadis pada masa tabi'in masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Selanjutnya, ilmu hadis dirayah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, ilmu hadis timbul secara tertulis dan belum terpisah dengan ilmu yang lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih, seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, ilmu hadis riwayah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in merupakan masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Kemudian masa filtrasi, yaitu penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Masa di mana klasifikasi hadis sahih dan sudah dipisahkan dari yang bukan sahih, dan munculnya kutubus sitah model kitab jami. Selanjutnya, ilmu hadis diroyah pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, dan muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Thariq Al-Khabir karya Bukhari dan Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari ilmu hadis riwayah. Contohnya, dapat menjaga dan memelihara hadis Nabi dan menghindari kesalahan periwayatan dan penyampaiannya. Yang kedua, ilmu hadis merupakan perantara dan media akan kesempurnaan kita dalam mematuhi dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta melestarikan ajaran-ajarannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu hadis diroyah. Ketika umat Islam meyakini bahwa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber dari pedoman hidup yang utama setelah Al-Quran, maka kajian terhadap ilmu hadis menjadi sangat penting. Berikut ini adalah beberapa manfaat mempelajari ilmu hadis. Salah satu di antaranya adalah dengan mengkaji ilmu hadis, kita dapat menyeleksi hadis-hadis secara akademis untuk dijadikan sebagai pedoman. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu hadis, kita dapat mengetahui hadis-hadis yang sahih, dhaif, hasan, mauquf, mar'u, maqbul, mardud, ma'mul bih, dan ghairu ma'mul bih. Sekian penjelasan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah serta sejarah perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.